Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dalam filosofi Jawa ada sebuah ungkapan, urip iku sawang sinawang. Hidup itu sejatinya hanya saling memandang dan saling menduga-duga. Seringkali saling memandang itu disertai dengan pembandingan yang didasari oleh rasa iri. Oleh karena itu seringkali orang terkecoh dengan penampilan seseorang. Yang kita sebut baik ternyata jahat. Atau sebaliknya yang kita anggap tidak berbudi ternyata akhlaknya sangat bagus. Oleh karena itu tidak boleh kita sembarangan menilai atau menjustifikasi orang lain hanya berdasarkan kesan dan penglihatan sesaat, atau hanya karena kata orang. Berprasangka baik seharusnya lebih didahulukan dan diutamakan daripada prasangka yang buruk. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali cerita berikut bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Alkisah, ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa. Dia begitu ahli dalam pekerjaannya dan sangat profesional. Dia selalu menjahit pakaian dengan sangat cermat, rapi dan juga indah. Kemudian menjualnya dengan harga yang cukup tinggi sesuai dengan kualitasnya. Suatu hari seorang laki-laki miskin datang kepada si penjahit dan berkata, "Wahai Tuan, Anda telah menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang miskin di desa ini? Coba lihat penjual daging sebelah itu. Meskipun penghasilannya dari berjualan tidak banyak, akan tetapi dia suka membagikan daging kepada orang-orang miskin di sekitarnya." Penjahit itu hanya tersenyum tenang dan tidak menanggapi perkataan tetangganya tersebut. Orang miskin itu keluar dari rumah si penjahit dengan perasaan dongkol, karena omongannya sepertinya tidak digubris. Kemudian dia menyebarkan isu negatif kepada penduduk di desanya bahwa penjahit tua itu kaya, tetapi dia bakhil dan tidak mau peduli dengan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Sehingga kemudian orang-orang desa menjadi tidak suka, bahkan bersikap antipati kepada penjahit tersebut. Beberapa bulan kemudian penjahit tua itu jatuh sakit dan tidak satupun penduduk desa yang peduli kepadanya. Sampai akhirnya dia meninggal dan hanya diurus oleh beberapa orang kerabatnya. Hari-hari terus berlalu dan orang-orang desa kemudian melihat bahwa tukang daging ternyata tidak lagi membagikan daging gratis kepada orang miskin di desa tersebut. Merasa penasaran, mereka ramai-ramai bertanya kepada penjual daging itu. Namun betapa terkejutnya warga desa ketika si penjual daging memberitahukan bahwa penjahit tua yang mereka benci itulah yang selama ini memberinya sejumlah uang sebagai sedekah agar si penjual daging melakukan pembagian daging kepada orang miskin. Maka tak heran setelah si penjahit tua itu meninggal,
maka terhenti jugalah sedekahnya dan tidak ada pembagian daging gratis lagi. Menyadari hal tersebut, betapa menyesalnya para penduduk desa, karena ternyata mereka telah memberikan penilaian yang salah terhadap si penjahit yang sejatinya adalah seorang dermawan yang ikhlas. Lalu bagaimana mereka akan meminta maaf atas perlakuan buruk mereka terhadap penjahit itu? Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini banyak manusia yang suka baper. Dia menjadikan omongan orang lain, baik yang bersifat memuji ataupun menghujat, sebagai tolak ukur. Sehingga dia sangat peduli dan hirau terhadap penilaian orang. Penilaian orang adalah segala-galanya. Sementara bagaimana sesungguhnya pandangan Allah terhadapnya, baginya itu tidak penting. Yang penting adalah image orang terhadap dirinya, apakah dia baik ataukah buruk di mata orang. Jamaah rahimakumullah, tentu sikap yang demikian itu tidak benar. Apa kata orang sebetulnya tidak perlu terlalu menjadi pikiran kita. Justru yang kita pentingkan seharusnya bagaimana penilaian Allah terhadap diri kita. Bukan manusia yang menentukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan sejati ada di dalam genggaman Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah bahwa kemuliaan itu semuanya milik Allah. Maka meskipun semua manusia di muka bumi ini menilai kita hina, tapi kalau Allah menganggap diri kita itu mulia, maka kita tetap mulia dan tidak ada yang bisa menghinakan kita. Sebaliknya, seandainya semua manusia di dunia mengatakan kita mulia, akan tetapi kalau Allah menganggap kita ini hina, maka pada hakikatnya kita adalah hina. Yakinlah waktu kita akan banyak terbuang sia-sia kalau kita terlalu baper dengan omongan orang, karena komentar dan omongan orang terlalu banyak dan juga beragam, tidak akan ada habis-habisnya. Sementara kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang sifatnya lahir maupun yang batin. Maka penilaian Allah itulah yang harus kita tempatkan pada posisi yang paling tinggi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pembicaraan orang lain mengenai diri kita memang dapat kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Namun apakah semua yang dibicarakan orang lain sepenuhnya itu benar? Belum tentu. Oleh karena itu, yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah penilaian Allah, bukan komentar orang. Dan agar penilaian Allah itu baik, maka ikhlaslah di dalam berbuat. Tidak perlu kita membuat pencitraan di hadapan manusia yang menjadikan semua perbuatan kita hanya menjadi semacam kamuflase. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah itu yang menjadi saksi. Jamaah rahimakumullah, tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah limardhatillah, untuk menggapai ridha dan cinta Allah. Sungguh akan sangat melelahkan kalau kita mengejar penilaian manusia yang bersifat subjektif dan sangat kondisional, sehingga mustahil kita mampu untuk melakukan sesuatu
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua orang. Cukuplah Allah ridho dan atas kebaikan yang telah kita perbuat, dan jangan pedulikan penilaian dari manusia, karena berbuat baik untuk mendapatkan ridho manusia adalah perbuatan yang sia-sia. Fokuslah terhadap ridho Allah dan carilah kemuliaan itu dari sisinya. Lakukanlah semua kebaikan karena Allah tanpa harus peduli dengan standar penilaian manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, seorang sufi besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, suatu saat beliau dilapori oleh muridnya, "Tuan guru, panjenengan banyak diomongkan oleh mereka begini begitu." Dengan tenang beliau berkata, "Yang kamu maksud mereka itu siapa?" "Ya, orang-orang Tuan guru," jawab muridnya. "Nah, cuma orang kan?" tegas Syekh Al-Bustami. "Iya Tuan guru," jawab muridnya lagi. "Begini muridku, orang itu bukan yang mengatur hidup dan matiku, maka tidak ada masalah bagiku mereka mau ngomong apa tentang aku. Nah, kalau yang ngomong itu adalah Allah, baru itu menjadi masalah besar bagiku." Demikianlah, tidak perlu kita mengejar pencitraan dan penilaian dari manusia, siapapun itu, agar kita terus mulia dan bahagia. Dalam arti yang sebenarnya, berharaplah penilaian yang baik dari Allah saja, karena akhirnya yang ada adalah antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.